Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Liza Pertiriza, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Depok, ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen penting dan mencerahkan bagi saya adalah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik. Yang kedua, mempelajari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun. Pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang menantang bagi saya antara lain mengerjakan setiap tugas yang ada di LMS dengan batas waktu tertentu. Lalu melanjutkan aksi nyata dan penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Pada modul 1.1, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berpusat pada anak untuk tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di sekitarnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanah kering yang merindukan hujan, di mana tanah kering yang dimaksud di sini adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan diberikannya kesempatan belajar pada program PGP ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya merasa harus banyak belajar untuk berbenah diri. Saya merasa harus mengimplementasikan ilmu dari setiap materi dan termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif. Hal ini karena adanya materi pembelajaran yang harus tuntas dan adanya KKM yang harus dicapai. Saya selalu menganggap bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru satu-satunya pusat pembelajaran. Lalu saya tidak pernah merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan, dan saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Selalu berinovasi agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap sebagai among dan menuntun peserta didik saya sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka dapat meraih cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih berinovatif, menciptakan hal baru, baik metode, media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif, berpikir terbuka, bertanya pada diri tentang kelebihan dan kekurangan saya agar mampu memperbaiki diri dan pembelajaran yang saya berikan di kelas.
Lalu yang keempat, saya akan menjadi pendidik yang mandiri yang selalu termotivasi untuk bergerak. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.